Episode dibuka dengan nenek menegur Mrinalini karena pulang larut tanpa izin. Mrinalini membela diri dengan tegas, menegaskan bahwa ia sudah memberitahu Anjana dan mempertanyakan mengapa aturan tidak berlaku sama untuk Tanuja dan Bipasa. Perdebatan memanas hingga Janak menengahi dan memanggil semua untuk makan. Mrinalini merasa ironi bahwa meski Janak bukan anggota keluarga, justru dialah yang paling peduli pada rumah ini. Suasana berubah ketika Mrinalini membagikan hadiah untuk seluruh keluarga. Ia memenuhi keinginan lama nenek dengan memberi baju untuk Dewa Rada Mohan, lalu memberikan hadiah untuk semua orang. Nenek akhirnya mengakui kesalahannya telah memarahi Mrinalini dan berjanji akan mempercayainya. Mrinalini memberi Janak 2 set pakaian. Janak terharu dan memeluk Mrinalini serta Chotan. Mrinalini menyatakan ia menganggap Janak seperti anak sendiri dan memintanya memberitahunya sebelum benar-benar pergi. Masalah baru muncul ketika Bipasa menerima telepon misterius yang juga dialami Lal. Bipasa menganggapnya sebagai penipuan, namun Lal mulai curiga dan menuduh Janak menguping pembicaraan mereka. Janak menyangkal tuduhan itu. Ketegangan meningkat saat Bipasa menuduh Janak membocorkan nomor telepon mereka. Janak membantah keras dan menantang Bipasa untuk membuktikan tuduhannya, serta menyarankan agar polisi dilibatkan jika memang ada ancaman. Esok paginya, keluarga Bose merayakan Holi dengan meriah. Tanuja menegaskan bahwa hanya anggota keluarga yang boleh menari lebih dulu, sehingga memicu perdebatan ketika Mimi menyebut Janak sebagai penari terbaik. Arsy tersinggung dan menantang Janak. Sristi dengan dingin meremehkan kemampuan Janak, menegaskan bahwa Arsy jauh lebih berpengalaman. Mimi mengingatkan bahwa Janak pernah mengorbankan kemenangannya di kompetisi tari. Arsy menari dengan baik dan merasa unggul. Mimi terus mendorong agar Janak juga menari. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan, hingga Mimi menuduh keluarga memperlakukan Janak seperti pembantu. Sristi secara terang-terangan menolak mengakui Janak sebagai penari dan bahkan sebagai anak. Anirudh dan Janak sadar selama ini Sristi hanya berpura-pura menerima Janak. Para pendukung Janak memperingatkan keluarga agar tidak terus merendahkan Janak, bahkan menyinggung kemungkinan jalur hukum. Di balik keramaian, terungkap masalah besar Bipasa. Ia ternyata terus menerima telepon misterius. Nandini memperingatkan bahwa jika Bipasa melapor ke polisi, ayah kandungnya akan menyebarkan foto lama yang bisa menghancurkan hidupnya. Putus asa, Bipasa berniat mengorbankan Janak dengan menyerahkan Janak pada ayahnya. Di sisi lain, Janak sendiri memilih melayani tamu seperti pembantu. Anirudh mencoba menghentikannya. Arsy melihat kedekatan mereka dan pergi dengan kesal. Sarveswar tiba-tiba muncul di pesta Holi. Nandini panik dan menutup wajahnya. Di hadapan semua orang, Sarveswar mengungkapkan kebenaran mengejutkan, ia adalah suami sah Nandini dan ayah kandung Bipasa. Ia mengklaim tidak pernah menceraikan Nandini, sehingga pernikahan kedua Nandini tidak sah. Sarveswar menunjukkan foto sebagai bukti. Bipasa histeris menuduhnya penipu, sementara keluarga Bose terdiam dalam keterkejutan. Lal meminta penjelasan Nandini soal pengakuan Sarveswar. Meski Nandini menyangkal, bukti foto membuat kebenaran sulit dibantah. Anjana mendesak kejujuran. Lal merasa dikhianati dan menuduh Bipasa telah menipunya. Bipasa bersikeras bahwa ia baru mengetahui kebenaran dan tidak pernah berniat menyembunyikannya. Namun Lal menolak percaya dan menyesalkan fakta itu tak diungkap sebelum pernikahan. Anirudh mencoba menenangkan Lal, tetapi Lal justru menyerangnya dengan sindiran tajam dan merendahkan Janak. Anirudh membela Janak, menyebutnya jujur dan tidak penuh rahasia seperti Bipasa. Arsy mempertanyakan sikap Anirudh. Janak turun tangan meminta pertengkaran dihentikan dan memohon agar Bipasa tidak dipermalukan di depan umum. Namun, di dalam hatinya, Bipasa semakin mantap berniat menyerahkan Janak pada Sarveswar. Lal kemudian memerintahkan Nandini dan Bipasa meninggalkan rumah. Nandini mengungkap masa lalunya bersama Sarveswar dan pengorbanannya demi Bipasa. Namun Lal tetap keras,
menuduhnya bersalah karena menyembunyikan kebenaran. Ia bahkan mengucapkan kata-kata kejam dengan menyuruh Bipasa bekerja seperti yang Nandini lakukan. Keluarga terkejut diam mendengar kemarahan Lal. Nenek dan Tanuja mendukung keputusan Lal dan menegaskan haknya untuk menolak Bipasa. Di tengah penghinaan itu, Janak tampil sebagai pembela. Ia meminta Lal memikirkan perasaan Bipasa dan menegaskan bahwa baik Bipasa maupun Nandini tidak pantas dipermalukan. Janak berdiri di sisi Bipasa dan meyakinkannya bahwa ia tidak harus pergi. Janak menentang keputusan Lal yang memutuskan hubungan dengan Bipasa hanya karena masa lalunya. Janak menegaskan Bipasa tidak bersalah dan berhak tetap tinggal di rumah Bose. Bipasa mengakui kesalahannya pada Janak di masa lalu dan meminta maaf. Namun Janak dengan tulus memaafkannya dan memahami penderitaan yang sedang ia alami. Sementara itu, Sristi gelisah karena Arsy tak mengangkat telepon. Ia berniat meminta bantuan Bipasa demi membereskan urusan Janak. Vinayak mengingatkannya bahwa Bipasa adalah musuh Janak. Sristi bersikeras ia punya rencana rahasia dan ingin lebih dulu menolong Arsy dari keterpurukan. Konflik memanas saat Lal melarang Janak ikut campur dan dengan kasar menyatakan bahwa wanita seperti Janak dan Bipasa tak pantas berada di rumahnya. Ia menyuruh Nandini membawa Bipasa pergi. Nandini menolak, menegaskan Lal harus menceraikan Bipasa secara sah terlebih dahulu dan tidak berhak mengusirnya. Ia menyemangati Bipasa agar tetap kuat. Bipasa menangis dan memeluk ibunya sebelum Nandini pergi. Bipasa memohon pada Lal dan mengaku tak bisa hidup tanpanya. Namun Lal justru mendorongnya dengan dingin dan menyebutnya berpura-pura. Anirudh menegur sikap Lal, tapi Lal tetap bersikeras tak menginginkan Bipasa sebagai istrinya. Bipasa hancur dan menangis sendirian. Di sisi lain, Apu dan keluarga membahas pertengkaran Arsy dan Janak serta khawatir akan dampak kemunculan Sarveswar. Apu yakin Janak akan membela Bipasa. Lal kembali mengusir Bipasa dari kamar mereka, menyebutnya aib dan perusak hidupnya. Bipasa memohon dan mengaku tak punya tempat lain untuk pergi. Lal tetap kejam. Ia hanya mengizinkan Bipasa pindah ke kamar tamu dan bahkan menyarankannya pergi ke Sarveswar ayahnya. Terluka namun tegar, Bipasa bersumpah tidak akan menyerah dan akan bertahan. Anjana memperingatkan Janak bahwa Lal dan Bipasa tak akan berubah, apalagi Sup dan Tanuja juga tak bisa diharapkan. Meski demikian, Janak tetap teguh ingin memperjuangkan keadilan untuk Bipasa. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episode ini serta cuplikan episode yang akan datang. Saat orang-orang sibuk menghakimi, Janak memilih melindungi. Saat yang lain memalingkan wajah karena aib, Janak justru menggenggam tangan Bipasa yang terjatuh. Ia memaafkan mereka yang dulu menyakitinya dan menolak membiarkan siapapun dihancurkan oleh masa lalu. Ironisnya, perempuan yang selalu diperlakukan seperti orang luar justru menjadi benteng terakhir kemanusiaan di rumah Bose. Di sisi lain, kebencian Lal, kepura-puraan Sristi, dan kepanikan Bipasa membuka satu fakta pahit. Rahasia yang dikubur terlalu lama akan selalu kembali dengan cara paling kejam. Kemunculan Sarveswar bukan hanya mengguncang pesta Holi, tetapi juga merobek topeng kepalsuan yang selama ini menutupi banyak wajah. Kini, Janak berdiri di persimpangan paling sunyi, antara pergi demi harga diri, atau bertahan demi keadilan. Sementara Bipasa, yang dulu begitu angkuh, kini harus berjuang mempertahankan tempatnya sendiri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.